Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Baik, kita jumpa lagi di Ashabul Channel. Ngaji online kita kali ini yaitu membahas tentang hukum bekerja di kantor pajak dan di kantor bea cukai. Ada sebuah hadis yang mengatakan tentang orang yang memungut pajak maka akan diazab di neraka. Dan sementara ada beberapa kita lihat di media sosial yang mengatakan nggak boleh bekerja di kantor pajak dan di kantor bea cukai karena ada hadis yang saya bacakan tadi bahwa para pekerja di kantor pajak dan bea cukai diancam akan masuk neraka gitu dia. Ada dua istilah yang sering dipakai dan digunakan dalam istilah pajak. Ada yang mengatakan doribah dan yang kedua ada yang mengatakan al-maqsu. Lalu apa teks dalam hadis yang dipakai, apakah doribah atau al-maqsu? Ternyata hadis tersebut riwayat Imam Ahmad yang mana bunyinya in anna sahibal maqsi finnar. Sesungguhnya orang yang memungut pajak akan masuk neraka. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Suyuti, dan juga Albani mengatakan hadis ini sahih, dan dia juga berkata awalnya dhaif tapi dia memandang sahih karena ada hadis lain, maksudnya ada sanad lain yang mengatakan sahih dari Ibnu Lahiyah dari Qutaibah. Jadi begitu. Ternyata dari hadis ini Al-Imam An-Nawawi menjelaskan maksud dari hadis tersebut. Fihi annal maksa min aqbahil ma'asi wa dhunubi wal mubaqati wa dhalika likathrati mutalabatin nasi lahu wa zulumatuhum indahu wa taqarruri dhalika minhu wa intihakihi linnas wa akhdh amwali bi ghairi haqqiha wa sarfiha fi ghairi wajhiha. Maksudnya bahwa upeti adalah maksiat yang paling buruk dan dosa yang dapat menghapuskan amal ibadah. Sebab banyak tuntutan dari manusia dan kezaliman selalu berulang dan merusak kehormatan manusia. Diambil dari harta mereka tanpa hak dan menyalurkannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Maksudnya tidak sesuai pada tempatnya. Nah, ternyata dari sini kita dapat memahami pajak dengan upeti itu berbeda. Pajak itu penarikannya itu diambil oleh sebuah pemerintah dari rakyatnya, lalu dikelola lagi dan nanti disalurkan untuk rakyatnya. Sementara upeti diambil dengan secara paksa dan secara zolim dan terus-menerus berulang-ulang. Itulah yang dimaksud dari Imam Nawawi yang saya bacakan tadi. Dalam hal ini Imam Nawawi juga dikutip dalam kitab Futuhatur Rabbaniyah ala al-Azkar An-Nawawiyah. Maksud dari al-maqsu adalah ad-doribatu allati ya'khudhuha al-makis. Al-maqsu adalah pungutan yang diambil oleh pungutan liar. Nah, jadi begitu. Ini dengar baik-baik ya. Pungutan pajak yang diambil oleh pungutan liar. Nah, sedangkan menurut Majelis Fatwa dari Tunisia, kata al-maqsu adalah jibayatun wa doribatun kanat maudu'atun ala sil'i fil jahiliyah wa kanat minat tasalluti az-zalimi wa akhdhi amwalin nasi bi ghairi haqqin. Yang dimaksud dengan al-maqsu atau pajak yang diharamkan itu yang masuk neraka adalah pungutan atau tarikan yang ditetapkan atas suatu harta dagangan pada masa jahiliyah. Itu termasuk kategori perbuatan penguasaan yang zalim dan termasuk sebagai perbuatan mengambil harta orang lain tanpa hak. Jadi maksudnya begini. Pada masa dahulu di zaman Nabi atau di masa jahiliyah itu banyak orang yang menarik pajak, yang mana menarik pajak itu oleh preman-preman, oleh pungutan liar. Diambil secara paksa dari harta dagangan. Misalnya ada orang berdagang, sini pajak, mari uang ini, diambil hartanya itu tanpa hak, tanpa kebenaran, batil, dan itu terus menerus berulang-ulang. Dan itu yang diancam masuk neraka. Sedangkan pajak yang ada di pemerintahan kita di Indonesia itu berbeda dengan masa pajak zaman jahiliyah.
di pemerintahan kita diambil pajak dari rakyatnya untuk dikelola oleh pemerintah, ada badannya, yaitu badan perpajakan, lalu dikelola dan diperuntukkan kepada masyarakat juga atau kepada rakyat. Justru itu tidak haram dan tidak berdosa. Dan maka sangat keliru jika ada orang yang mengatakan kerja di pajak itu haram berdasarkan hadis tadi. Keliru sekali. Karena sangat berbeda yang dimaksud pajak pada masa jahiliyah dengan pajak di masa sekarang ini. Jadi begitu. Dan menurut saya secara pribadi, jika tidak ada pajak di suatu negara, mungkin negara itu ya bisa merosot ya ekonominya, dalam artian pembangunannya. Jadi pajak itu sangat membantu dalam pemerintahan berjalan atau membantu dalam berjalannya pemerintahan. Jadi begitu. Yang dimaksud hadis tadi adalah pajak yang diambil secara liar. Dan tidak benar juga ada yang mengatakan tidak boleh kerja di kantor pajak dan bea cukai, karena sudah saya jawab tadi itu hadis untuk pajak di masa jahiliyah. Sedangkan sekarang ini bukan pajak pada masa jahiliyah. Jadi hadis tadi jangan displintir, arahnya ke sono dibilang ke sini. Nah, begitu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.